KPK meringkus Immanuel Ebenezer dalam kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan yang tengah mengurus sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Saya akui, saya bersalah. Nah ini kita harus berani bertanggung jawab pada perbuatan yang saya buat. Halo semua, selamat datang di podcast kami bersama dengan saya Vanes William Dan saya Windia Gwen Alfia. dan kami berdua adalah mahasiswa dari STIE Wiyata Mandala. yang pada kali ini kita memiliki kesempatan untuk membahas sebuah kasus yang saya bisa bilang cukup menarik perhatian publik karena apa? Nah nanti kita bahas. Kasusnya apa? Yaitu kasus Korupsi dari Bapak Immanuel Ebenezer yang menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan kita. Masih menjabat emang beliau. Kita lihat nanti ya. Oke. Gini. Oke. Jadi kenapa ini menjadi kasus yang menarik nih untuk kita bahas ya? Karena kasusnya itu menarik atau mengandung ironi yang besar. Ya. Bapak Immanuel Ebenezer sendiri ini kalau teman-teman atau kamu kenal ya, kita kenal gitu sebagai sosok yang sering menyuarakan anti korupsi. Iya, betul. Beliau bilang koruptor itu harus dihukum mati. Iya. Teman-teman nggak percaya? Kita bukan cuma ngomong nih, tapi kita punya buktinya. Ya, kita akan tunjukin videonya seperti apa. Makanya saya kaget juga ketika ada beberapa kawan-kawan saya pendekatannya suka humanis. Saya bilang nggak bisa. Emang kalau 1 juta atau 3 juta atau 5 juta koruptor hilang, bangsa ini kehilangan mereka? Tidak. Tapi bangsa ini bisa kehilangan gara-gara koruptor itu. Jadi ya saya rasa jangan berkompromi dengan para bandit-bandit ini. Tidak ada ruang buat mereka. Hukum mati. Hukum mati. Kita punya tanggung jawab moral buat bangsa ini ke depan, buat anak saya dan sebagainya. Kalau kita membiarkan bangsa ini terus begini, ya menjadi apa? Oke, sekian video dari yang ditayangkan. Ya kurang lebih seperti itulah, beliau mengatakan bahwa Koruptor harus dihukum mati. Seperti itu. Kita setuju. Kita Ya. sama-sama setuju. Betul. Nah, dan pada kali ini kita nggak cuma mau membahas soal kasusnya aja, tapi kita juga mau bahas bagaimana cara kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang ada ke dalam kasus ini. Oke, mungkin kita awal dulu kali ya. Kita kan penasaran nih, apakah beliau masih menjadi wakil menteri tersebut atau tidak gitu ya. Ya, Kita coba bahas ulang. Beliau ini sebenarnya siapa ya. dan kapan beliau menjabat sih? Kita mulai dari siapanya dulu. Oke. Nah, nama lengkap beliau adalah Bapak Immanuel Ebenezer Gerungan atau biasa kerap disapa sebagai Bapak Noel yang dilantik pada tanggal 21 Oktober 2024 sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Nah, beliau sebelum dilantik menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan, beliau ini adalah relawan yang saya bisa bilang cukup aktif menyuarakan isu-isu nasional, terutama isu-isu soal anti korupsi. Oke, kita udah bahas tuh siapa sebenarnya Bapak Immanuel Ebenezer ini. Ya. Nah, mungkin kita jauh lebih bahas, kita singgung wakil tadi ya, Wakil Kementerian Ketenagakerjaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini salah Kerjaannya satu apa? tugasnya tuh ya pasti pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan. Nah, salah satu tugasnya itu ada di pengawasan dan kebijakan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Betul. Kamu pekerja? Apakah familiar dengan ketiga tersebut? Jujur enggak, karena Oke. ini baru pertama kali dengar. Mungkin apa kurang yang- familiar ya. Nah, mungkin sedikit dibahas sertifikasi K3 ini tuh untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Ini tuh karyawan atau perusahaan yang punya sertifikasi ini tuh punya banyak manfaatnya. Yang salah satunya ya keselamatan dan kesehatan yang krusial di pekerjaan, yang otomatis perusahaan juga punya manfaat ketika mengikuti pelatihan K3 tersebut sampai pada dapat sertifikasi K3 tersebut gitu. Intinya ada jaminan lah ya Betul. soal keselamatan para pekerja itu lewat sertifikat K3 ini. Iya. Nah, tadi kan kita ngomongin soal kasus. Oke. Nah, kira-kira menurutmu nih, aku mau tahu juga sih, kasus apa sih yang beliau ini alami gitu? Oke, tadi kita udah bahas ya bahwa beliau itu merupakan sosok yang vokal menyuarakan anti korupsi. Tapi sayang banget ternyata beliau ini terjangkit korupsi itu sendiri. Oke. Jadi beliau ini tadi saya singgung sertifikasi K3, ini tuh biaya resminya menurut Ketua KPK kita Bapak Setio Budianto itu tuh 275.000 doang nih. Tapi di markup jadi 6 juta. Coba bayangin, kira-kira itu ya 22 kali lipat lebih tinggi daripada harga yang seharusnya. Jujur itu sangat tinggi ya, Iya, sangat betul. amat tinggi. Betul. Nah, dari kasus ini dikumpulkan barang bukti bahwa pemerasan tersebut jumlahnya 81 miliar. 81 miliar dan
Bapak Immanuel Ebenezer tersebut ini di tanggal 19 Januari 2026 tahun ini nih, baru bulan ini, beliau bilang bahwa ya saya bersalah dan saya memang mengantongi 3 miliar dari pemerasan tersebut dan 1 buah motor Ducati. Kalau kalian bayangin 275.000 yang mungkin sebagian orang itu tuh buat isi bensin, tapi tiba-tiba bisa buat beli motor second, itu gimana? Itu kan? benar sih. Bisa buat beli HP gitu loh bahkan. Betul, kan? betul. Nah itu perlu dipertanyakan juga sih sebenarnya. Tapi sebenarnya beliau ini masih menjabat atau enggak sih? Oh, sudah tidak. Jadi beliau ini makanya tadi jadi mantan ya. Jadi beliau ini di tanggal 20 Agustus tahun lalu 2025 beliau ditangkap di operasi tangkap tangan KPK. 2 hari kemudian beliau resmi ditetapkan sebagai tersangka. Oke, berarti sebetulnya dilantik 2024. Yes, Oktober. 21 kan tadi 21 Oktober 2024. Terus dicopot Agustus. Yes, 2025. Berarti belum genap setahun. Betul. Ya, sangat disayangkan Betul. ya, jujur. Kenapa beliau nggak belum genap setahun gitu? Bahkan setahun aja enggak gitu. Iya. Beliau udah melakukan tindakan yang tidak berkenan gitu. Tapi ini kita bukan cuma membahas kasusnya doang sih. Kita juga membahas gimana sih nilai-nilai Pancasila mengimplementasikan di kasus tersebut. Nah itu adalah fokus dari kita ya sejujurnya. Yes. Kita nggak mau cuma ngomongin soal kronologinya kayak gimana, tapi kan kita juga udah kasih tahu ya Yeah. kronologi kayak gimana. Nah fokus kita kali ini adalah kita mau menjabarkan bagaimana kasus ini dapat diimplementasikan ke dalam nilai-nilai Pancasila yang ada, supaya kita sebagai masyarakat juga memiliki kesadaran dan tahu kalau perilaku ini adalah sebuah perilaku yang sangat tidak baik gitu. Sebenarnya tanpa kita implementasikan aja Benar. natural aja kita udah tahu ya kalau perbuatan itu gak baik, tapi kita coba bahas secara nilai-nilai Pancasila Dari perspektif sila Betul, Pancasila ya. gitu. Nah menurutmu nih kita coba mulai dari sila pertama ya. Oke, kalau kita bahas dari sila pertama kali ya. Sila pertama ini kan titik poinnya ketuhanan yang Maha Esa. Bukan cuma ketuhanan. Nilai Pancasila di sila pertama ini ada nilai moral, kejujuran, Betul. integritas. Ya, kalau kamu nanya aku gimana implementasinya di kasus ini, otomatis sangat amat bertentangan. Bayangkan suatu tindak pemerasan. Pemerasan juga salah satu tindak korupsi ya. Betul. Di sini tuh teman-teman dipaksa, pekerja dan perusahaan itu dipaksa untuk membayar 22 kali lipat lebih tinggi. Di situ kan ada pemaksaan. Nilai moralnya di mana? Jauh. Sama sekali tidak bermoral. Oke, poinnya dapat ya. Poin dapat. Oke, apalagi nilai ketuhanan. Sangat bertentangan dengan nilai ketuhanan gitu, yang harusnya kita nggak bisa memeras, kita nggak bisa memaksa yang bukan kehendak kita. Itu bukan hak kita loh. Apalagi kalau kita tarik lebih jauh, itu kan dia punya kekuasaan ya. Beliau ini punya kekuasaan. Dia sebagai wakil menteri ketenagakerjaan punya kekuasaan di dalamnya gitu. Tapi beliau malah memakai kekuasaan ini tuh sebagai wadah untuk mengambil keuntungan pribadi, Betul. memperkaya diri Sangat sendiri, amat tidak bermoral ya. untuk mengalirkan nafsu pribadi tersebut gitu, untuk memperkaya diri sendiri. Sangat amat jauh dari sila pertama ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bukan poinnya juga bukan cuma ketuhanan, tapi ada nilai moral, kejujuran, integritas, dan kalau kita jadikan satu, sangat amat bertentangan sih dengan nilai sila Pancasila. Sangat disayangkan ya. Kalau tadi aku udah bahas nih di sila pertama, menurutmu nih, aku tanya balik, kalau menurut kamu di sila kedua yang poinnya kemanusiaan, yang adil dan beradab, apa sih implementasinya di kasus ini? Kalau menurut aku sih, aku ambil dari 3 poin pentingnya. Oke, boleh. Kemanusiaan, adil, dan beradab. Kalau misalkan tadi sempat disinggung bahwa bermoral itu sama sekali tidak bermoral, apalagi kemanusiaan. Betul sih. Ini sangat amat perilaku yang sangat amat tidak manusiawi. Betul. Bayangkan, sertifikat K3 ini adalah untuk keselamatan kerja para karyawan yang digunakan oleh perusahaan atau karyawan untuk mereka memverifikasi bahwa Betul. perusahaannya itu aman. Betul. Kalian bayangkan, dikorupsi, manusiawi dari mana sebenarnya? Iya. Susah untuk dijabarkan ya. Buat apa kita jabarkan? Perilaku korupsi sebenarnya sangat amat tidak bermoral dan juga tidak berperi kemanusiaan gitu. Ya contohnya itu seperti kalian mungkin sering lihat ya, atau kamu mungkin sering lihat gitu, banyak para pemotor yang jalan di trotoar. Itu pun juga sebenarnya mengambil hak kita kan ya, Yes, para pejalan pejalan kaki. gitu ya. Saya sama gitu loh. Ini sama sekali nggak berperi kemanusiaan gitu. Apalagi poin adil dan beradab, di mana adilnya? Sih. Beradab di mana adabnya? Gitu loh. Mau dibilang ya ngambilnya cuma sedikit dari 81 miliar Iya, cuma betul. 3. Ya sama aja. Ngapain berkorupsi gitu loh.
korupsi tetaplah korupsi. Betul. Nggak ada namanya korupsi sedikit atau korupsi korupsi banyak. banyak gitu. Dan korupsi tetaplah bukan cuma korupsi. tentang uang sih sebenarnya ya. Dan dengan beliau menggunakan kekuasaan tersebut untuk mengambil hak bagi orang-orang yang tidak berkuasa atau tidak punya kuasa di Ya, dalamnya tidak punya gitu, kuasa tidak gitu. punya kewenangan di dalamnya, itu merupakan suatu tindak korupsi. beliau dengan kekuasaannya mengambil para hak-hak manusia yang nggak berdaya gitu. Iya. Mau dilawan pun nggak bisa karena beliau berkuasa. Punya Beliau kewenangan. berwenang Benar gitu. sih, benar. Gitu. Itu kalau menurut saya, kalau misalkan dari sila kedua. Kalau menurutmu lagi nih, ini saya mau tanya, sila ketiga itu gimana? Itu kan persatuan Indonesia tuh. Itu mungkin cukup sulit ya dimengerti ya, karena persatuan Indonesia kan yang kita tahu, oh kita harus bersatu sebagai rakyat Indonesia. Nah, kalau misalkan dijabarkan korupsi, Dengan korupsi itu gitu ya. agak membingungkan gitu. Oh, I see. Menurutmu gimana? Tindak korupsi dengan persatuan Indonesia, mungkin saya tanya lagi nih ke kamu masyarakat Indonesia betul Tuh, dong? WNI. Oke, teman-teman juga mungkin masyarakat, dan pasti masyarakat Indonesia, mungkin ada di luar Indonesia tapi kita yang pasti rakyat di satu negara gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan nih kamu sebagai rakyat punya satu tingkat kepercayaan di pejabat publik, kepada pejabat publik gitu, tapi ketika ada oknum atau satu orang, satu golongan, satu pihak tertentu di pejabat publik tersebut ternyata mengecewakan kamu dengan salah satunya tindak korupsi, kira-kira level kepercayaan kamu tuh menurun atau enggak sih? Ya, susah jadi percaya lagi lah. Iya, Anggapannya kayak kita punya teman dekat gitu, Hmm. yang kita percaya banget, abis itu dia melukai hati kita gitu, ya itu juga sama gitu perilakunya kayak ya si koruptor ini gitu. Iya, jadi itulah menjawab persatuan Indonesia. Kita punya satu kepercayaan yang kita taruh kepada pemerintah untuk mengatur, untuk memimpin negara ini dengan sedemikian rupa baiknya. Tapi ternyata adalah oknum-oknum tertentu yang malah tidak sejalan dengan hal tersebut. Adanya amanah malah disia-siakan gitu, malah tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, salah satu inilah yang mungkin harusnya kita cuma memandang orang-orang yang bersalah aja, tapi dengan naluri kita sebagai masyarakat ya kita pasti nggak percaya gitu loh dengan pemerintah ini gitu ya, apalagi dengan banyaknya kasus korupsi. Tapi guys, ada juga yang mungkin pejabat-pejabat itu jujur. Ada di luar sana, kita percaya kok. Betul, Kita kita- berdua percaya bahwa di luar sana ada pun pejabat yang masih jujur, Benar, Eh, yang sesuai dengan kewenangannya, kekuasaannya. yang ya sesuai lah. Iya, tapi ada juga yang tidak. Nah, yang tidak inilah yang bisa melemahkan persatuan Indonesia ini. Tadi yang kamu bilang kecewa, ada rasa kecewa itulah yang bisa melemahkan persatuan Indonesia. Tali kita sebagai kerjasama antara pemerintah dengan kita masyarakat tuh lama-lama tuh renggang, lama-lama tuh mau putus, karena ya kita pikirnya siapa yang bisa kita percaya untuk memimpin negeri ini gitu Betul, loh. betul. Karena coba kita pikirin, pemerintah butuh dukungan rakyat, rakyat juga perlu didukung oleh pemerintah. Betul. Kita harusnya bisa bekerja sama dengan sangat amat baik gitu, tapi adanya kekecewaan yang ini, yang tadi ini satu ini, itu bisa meruntuhkan segalanya. Ada kepercayaan ini yang pasti bisa melemahkan sih persatuan kita sendiri. Kita jadi merasa kayak buat apa persatuan, dia aja mengecewakan saya kok gitu. Ya, betul sih. Tapi kalau kita tadi bahas rakyat masuk nih ke sila keempat, nilai Pancasila ya. Menurut kamu gimana nih? Sila keempat itu rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gitu. Baik wakil ataupun rakyat harus memiliki kebijaksanaan. Betul. Sebagai wakil atau rakyat, ya pasti kita harus memiliki kebijaksanaan dalam mengambil sebuah keputusan. Benar. Terutama sebagai seorang pemerintah yang notabene itu nggak mudah untuk dijalani ya. Betul. Nah, mereka juga seharusnya memiliki kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusannya dan apa yang akan dilalui, ya, apa yang konsekuensinya seperti apa gitu loh. Nah, kalau misalkan saya ambil dari kasus ini, itu ya sama sekali nggak bijak gitu loh. Keputusannya sangat amat tidak bijak. Beliau yang awalnya menyuarakan bahwa korupsi harus dihukum mati, Yes. beliau malah jadi koruptor. Betul. Jadi tetap harus dihukum mati. Jadi Nggak tahu ya. pertanyaannya balik ke diri dia sendiri gitu Iya, ya. jadi balik gitu. Tetap harus dihukum mati atau tidak gitu ya. Oke. Itu jadi pertanyaan refleksi ya. Iya. Nah, tapi pada intinya ya beliau ini sangat amat disayangkan, nggak bijak dalam menggunakan kekuasaan yang ada gitu. Betul. Beliau mengambil hak yang sebenarnya bukan hak mereka, hak dia gitu loh. Yang harusnya menjadi pemimpin ya. Iya, gitu. Itu kalau menurut saya sih dari sila keempat ya. Nah, kita coba kulik lagi nih sila terakhir, yaitu sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh Rakyat Indonesia. Indonesia. Bukan sebagian
bukan cuma separuh, satu, dua, sebagian, tapi seluruh rakyat Indonesia nih. Bukan juga keadilan sosial bagi seluruh pemerintah Indonesia, bukan. Pemerintah juga rakyat. Pemerintah juga rakyat, tapi bukan cuma pemerintah, gitu. seluruh rakyat Indonesia. Jadi ya keadilan, bicara keadilan lagi. Gimana caranya? Iya, balik lagi ya ke keadilan. Iya, dan tadi kita udah tarik ya bahwa Pancasila ini tuh satu kesatuan sila yang terikat, gak bisa cuma salah satu kita implementasikan, yang lainnya tidak gitu. Ini tuh salah satu semua 55 sila itu tuh terikat gitu. Jadi kalau ngomongin adil, coba kita bayangin teman-teman yang harusnya pekerja dan perusahaan yang seharusnya bayar 275.000 jadi bayar 6 juta gitu. Coba kalau teman-teman yang mungkin gak mampu membayar segitu, kurang mampu untuk membayar segitu, keberatan membayar segitu, mereka nggak dapat sertifikasinya. Perusahaan pekerja nggak dapat sertifikasinya loh. Cuman gara-gara di markup. Bahkan lebih parahnya lagi, kata ketua KPK kita, itu tuh dipersulit, bahkan ditolak teman-teman yang nggak bisa bayar 6 juta rupiah itu. Bahkan kita juga nggak tahu ya sebenarnya buat mereka, bagi mereka yang bayarnya 6 juta itu mereka dimainin lagi atau enggak? Iya, kita nggak tahu. Betul, Kita nggak tahu. Betul. Tapi yang jelas di markup itu udah cukup menjelaskan kalau ini adalah suatu tindak korupsi yang sangat amat disayangkan gitu. Jauh sih, kalau di titik adil ya itu jauh. Karena ya menguntungkan salah satu pihak doang, menguntungkan salah satu golongan aja gitu loh. Ingat, bukan cuma Bapak Immanuel Ebenezer, tapi ada pihak-pihak lainnya, ada 11 orang ditangkap teman-teman. Tapi 11 orang ditangkap itu salah satunya Bapak Immanuel. Yang kita highlight itu pada kali ini adalah Bapak Immanuel Ebenezer karena beliau yang menyuarakan. Dan beliau juga wakil menteri dari Kementerian Kerjaan tersebut. Iya, jabatannya cukup tinggi. Beliau pernah menyuarakan, beliau pasti dapat kepercayaan dari masyarakat. Betul. Sehingga yang pada akhirnya beliau sendiri yang meruntuhkan kepercayaan tersebut gitu loh. Jadi kalau ditanya soal keadilan seluruh rakyat Indonesia dalam kasus ini, bukan seluruh, sebagian aja sih, tapi memang tidak adil sih. Iya, sangat amat disayangkan ya. Harusnya itu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi malah diselewengkan gitu loh. Iya, betul. Bagi para oknum-oknum yang mungkin berwewenang, punya kuasa gitu ya. Iya. Nah, kita udah tarik panjang nih ya, udah panjang lebar. Menurut kamu kesimpulan dari semua kita pembicaraan itu apa sih? Kalau menurut saya kesimpulannya adalah cuma satu, Pancasila itu nggak bisa cuma sebagai slogan. Yes, iya betul sih. Gitu. Pancasila itu ibarat kata 4 sehat 5 sempurna. 4 itu cukup sehat, tapi 5 sempurna, sangat amat sempurna. Jadi kita nggak bisa cuma menjadikan Pancasila sebagai slogan saja. Kita mungkin banyak dari kita itu mungkin para penonton juga ya, itu kita menghafal Pancasila itu lewat upacara gitu, dari SD, SMP, SMK atau SMA gitu, gak pernah absen upacara setiap hari Senin gitu, dan dari situ kita bisa hafal apa itu Pancasila. Namun banyak orang yang gak berpikir lebih jauh kalau Pancasila itu nggak seharusnya cuma kita hafal, tapi kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul. Karena dalam Pancasila itu banyak poin-poin yang saya rasa bisa membangun hidup kita lebih baik lagi. Betul. Dan paling penting adalah menjadi berguna untuk masyarakat sekitar gitu. Karena kalau misalkan nggak berguna untuk orang sekitar buat apa? Iya. Pasti mengecewakan pada akhirnya gitu. Ya, Kalau dari kasus ini kita juga bisa belajar ya, sama-sama belajar bahwa bukan cuma pemerintah yang harus menganut nilai Pancasila, tapi kita sebagai masyarakat juga harus mengimplementasikan nilai Pancasila tersebut di kehidupan kita pribadi gitu. Urusan kemasyarakatan, bermasyarakat, bernegara dan macam sebagainya, kita harus punya nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Bukan cuma retorika anti korupsi, nilai juang pokoknya hukuman mati bagi koruptor, tapi ternyata aksinya nol, sama aja. Yang tadi dibilang Pancasila bukan cuma slogan, bukan cuma menyuarakan, tapi punya aksi untuk mencontohkan, mengimplementasikan dan memperlihatkan bahwa oh iya, saya merupakan warga negara Indonesia dan saya mengimplementasikan Pancasila di dalam pribadi dan kehidupan saya. Marilah kita sama-sama memaknai apa itu Pancasila supaya dalam kehidupan kita bisa berguna untuk masyarakat sekitar gitu. Mungkin ini aja pembahasan dari kita ya. Sebenarnya seru ya kalau dilanjut, tapi di lain kesempatan mungkin ya. Di lain kesempatan aja ya. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Bila kami berdua ada kesalahan dalam berkata-kata, kami memohon maaf. Tetap jujur, kritis, dan setia pada nilai-nilai Pancasila. Dadah. Since the number one